Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Pak Fajar di channel YouTube Anwar Fajar Ramadan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan buku amalan sedikit Baharas Bukit yang ditulis oleh Habib Husain bin Anis Al-Habsyi. Kita kirimkan Fatihah untuk Habib Husain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Habib Husain di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang istighfar, yang mana salah satu manfaat dari istighfar itu adalah memberikan kita solusi terhadap masalah dan kesedihan kita. Kemudian kita juga akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Dan yang paling penting adalah dengan istighfar, insya Allah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita selama kita benar-benar mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya. Sekarang kita masuk fasal 17, yaitu beruntung dari amal orang lain. Biasanya ketika kita beramal baik, ya kita akan dapat kebaikan itu. Begitu pula sebaliknya, ketika beramal buruk kita akan dapatkan balasannya. Cuman ini ada satu amalan yang beramal orang lain kita dapat transferan pahala. Ini menarik sekali ini. Kita tidak capek-capek melakukan amal, tapi orang lain yang melakukan amal kita dapat pahalanya. Apa amalan tersebut? Sekarang kita baca. Yaitu di sini dikutip hadis riwayat Imam Muslim, yaitu Rasul SAW bersabda, "Man da'a ila hudan." Barang siapa mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Orang yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti ajaran kebaikannya. Ini luar biasa ini. Dan tersebut tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi ketika kita mengajarkan orang kebaikan, orang tersebut meniru, kita akan mendapatkan dapat transferan pahala orang yang meniru kebaikan kita tanpa mengurangi pahala pelaku kebaikan tersebut. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi kita santai-santai ngajari orang ngikuti kebaikan kita dapat transferan pahala. Kemudian di sini dilanjutkan, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Ini kebalikannya, nggih. Dan barang siapa mengajari atau mengajak kepada kesesatan atau keburukan, maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini, nggih, salah satunya ketika kita mencontohkan baik, ada orang yang mengikuti, kita dapat kebaikan. Tapi kalau kita mengajari buruk, orang lain mengikuti, ya kita dapat dosa juga, karena jadi pelopor. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, apa yang dia dapat? Falahu mislu ajri fa'ilihi. Maka bagi orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Ini manfaatnya, nggih, kalau kita ngajari orang kebaikan, orang lain meniru, kita juga akan dapat transferan pahalanya. Jadi di sini ada dua hadis yang dikutip oleh Habib Husain, yaitu sama-sama hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, marilah dengan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, marilah kita menyebarkan kebaikan di manapun kita berada. Kenapa? Karena manfaatnya luar biasa. Ketika ada satu orang mengikuti ajaran kebaikan kita dapat transferan. Ketika ada dua orang, kita dapat lagi. 3 orang dapat lagi, 4 orang dapat lagi, ribuan orang kita dapat lagi. Walaupun kita sudah meninggal. Jadi enak-enak duduk di rumah, kita dapat transferan kebaikan walaupun sudah meninggal. Jadi termasuk pahala jariah yang kita dapatkan tuh ketika kita salah satunya punya anak soleh itu mendoakan kita. Salah satunya kita nyumbang ke masjid atau satu tempat yang baik dan disitu digunakan untuk syiar agama, kita dapat transferan pahala. Salah satunya adalah
kita ngajarkan ilmu orang lain mengamalkan, kita juga akan dapat pahala kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita untuk selalu berbuat baik. Allah taala berikan kita taufik untuk melakukan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada mengajarkan keburukan ataupun melakukan keburukan. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.